Oke, sudah kita start recordingnya sudah mulai. Oke, kita mulai dari kerajaan tumbuhan di pertemuan kita kali ini, pertemuan minggu ke-8. Dengan capaian pembelajaran, di sini mahasiswa mampu menjelaskan ciri-ciri tumbuhan, kemudian organ dasar tumbuhan, dan keanekaragaman dunia tumbuhan. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua, ada mahasiswa mampu menjelaskan proses transport nutrisi tumbuhan, kemudian respon tumbuhan terhadap stimulus atau rangsang, dan perkembangan tumbuhan. Kita mulai dari ciri-ciri tumbuhan. Ciri-ciri tumbuhan yang pertama ada eukariot, kemudian multiseluler, kemudian ada fotosintetik, kemudian beradaptasi terhadap lingkungan darat, kemudian mempunyai pergiliran keturunan, generasi sporofit dan generasi gametofit, kemudian reproduksi dan perkembangan embrio berkembang dalam gametangium betina. Oke, kita mulai sedikit-sedikit. Eukariot, masih ada yang ingat eukariot itu apa? Apa itu sel eukariot? Apa itu eukariot? Silahkan ditanggapin. Silahkan Mas Noval. Sel yang memiliki membran inti sel kan, Pak? Betul. Memiliki membran inti ya. Betul. Terima kasih. Kemudian di situ ada kata-kata bergenerasi sporofit dan gametofit. Apa itu sporofit dan apa itu gametofit? Kalau misalkan ada istilah-istilah baru yang misalkan apa namanya masih asing, silahkan dicatat karena takutnya nanti apa kan PPT yang di-share juga cuman seperti ini. Nanti biar kita lebih enak belajar, kita sambil catat. Jadi apa itu sporofit dan apa itu gametofit? Ada yang mau beropini di sini? Atau menyampaikan, eh, silahkan Evanya. Tadi yang mau menanggapi siapa? Ayo. Jadi di situ maksudnya generasi sporofit dan generasi gametofit itu di situ ada fase. Jadi dalam produksi atau reproduksinya itu ada beberapa tahapan. Jadi ada tahap sporofit dan ada tahap gametofitnya. Tahap sporofit, nah kata sporofit sendiri silahkan dicatat jika memang asing dan memang perlu dicatat. Jadi nanti ketika soalnya kemarin kan biologi banyak ya benar salahnya ada 35, ada uraian singkat, kemudian ada esai. Untuk yang uraian singkat maupun benar salah itu bisa apa namanya membantu dari catatan kalian sendiri. Sporofit itu berarti tahapan yang dia menghasilkan spora. Sedangkan generasi gametofit itu berarti dia adalah tahapan yang menghasilkan atau membentuk sel-sel kelamin dan melangsungkan reproduksi seksual. Berarti sporofit itu adalah fase reproduksi aseksual, sedangkan untuk yang gametofit itu yang fase seksualnya. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Nah, ini ada kerajaan tumbuhan plantae. Ini silahkan ditulis karena slide ini sudah saya perbaikin. Karena kalau nanti slide yang di-share, kalau misalkan belum diedit sama pengelola, itu masih ada typo. Saya sambil jelaskan sedikit-sedikit, kalian sambil catat bagannya ya. Jadi kerajaan tumbuhan atau plantae kita bagi menjadi dua di awal, yaitu dengan cara membedakan organ-organnya. Apakah tumbuhan tersebut sudah memiliki organ yang berupa akar batang daun sejati atau dia tidak bisa
dibedakan akar batang daunnya. Itu untuk pembagian yang pertama. Nah, untuk tumbuhan yang tidak dapat dibedakan akar batang dan daunnya itu termasuk dalam kategorinya Talophyta di situ. Jangan yang dapat dibedakan itu masuknya ke Cormophyta. Ini kemudian yang tidak dapat dibedakan akar batang dan daunnya biasanya dia tidak memiliki jaringan angkut baik xilem maupun phloem. Ini namanya Atracleophyta. Atracleophyta itu tidak memiliki jaringan angkut. Sedangkan yang memiliki jaringan angkut, kata A-nya tinggal dihilangkan, jadi tinggal Tracheophyta. Tracheophyta dan Atracleophyta. Jadi Tracheophyta itu yang memiliki jaringan angkut, Atracleophyta yang tidak memiliki jaringan angkut. Contoh yang tidak memiliki jaringan angkut, di situ nanti ada lumut atau Bryophyta. Kemudian untuk yang memiliki jaringan angkut, kita bagi menjadi dua. Ada yang tumbuhan menghasilkan biji, di situ ada spermatofita, dan yang tidak menghasilkan biji ada pteridophyta. Untuk spermatofita sendiri, nanti kita bagi menjadi dua, ada gymnospermae atau yang berbiji terbuka, dan tumbuhan berbiji tertutup, angiosperm. Seperti itu. Silahkan dicatat dulu untuk bagannya. Karena slide yang di-share di learning itu nanti dari pengelola. Silahkan on cam ya, sambil on cam ya. Jadi biar bisa melihat ya. Dicatat atau di screenshot? Sudah. Di screenshot Pak, nanti nyatetnya biar tidak memakan waktu. Oke. Lanjut, kita masuk ke tumbuhan berbulu. Oke, tidak mungkin karena jaringan tidak bagus. Sebenarnya saya juga nggak bisa mengawasi semua nih kalau pakai Google Meet, siapa saja yang on cam. Di sini ada tumbuhan berpembuluh dan tidak berpembuluh, perbedaan-perbedaannya. Ini juga silahkan di screenshot dulu, karena bentuk yang di slide yang mungkin nanti kalian dapat tidak seperti ini. Jadi tumbuhan tidak berpembuluh, Atracleophyta, kemudian tumbuhan berpembuluhnya ada Tracheophyta, yang masuk ke dalam Atracleophyta itu ada Bryophyta atau lumut, kemudian yang masuk ke tumbuhan berpembuluh tadi ada Pteridophyta, ada Angiosperm dan Gymnosperm begitu. Terus untuk ada atau tidaknya jaringan pembuluh, yang Atracleophyta itu tidak ada jaringan pembuluh, yang Tracheophyta ada jaringan pembuluh. Xilem dan phloem. Masih ingat xilem dan phloem beda fungsinya apa? Ada yang menyebutkan xilem itu yang mengikut apa, phloem yang mengangkat apa? Kemudian untuk organ-organnya, untuk yang Atracleophyta itu tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati,
Sedangkan tumbuhan berpembuluh itu akar batang daunnya sudah sejati, jadi dia sudah bisa dibedakan akar batang dan daunnya. Ini sebenarnya kalian juga sudah familiar seharusnya, karena ini materi sudah dari IPA SMP, kemudian udah masuk ke biologi SMA juga sudah ada. Jadi kita hanya mengingat ulang materi-materi yang kalian sudah pernah pelajari di bab ini. Kemudian karena tidak memiliki akar, si Atracheophyta ini menggunakan rhizoid sebagai alat pelekat. Sedangkan tumbuhan berpembuluh, dia tidak memiliki rhizoid. Lalu untuk penyerapan airnya, Atracheophyta itu menyerap airnya menggunakan sel yang paling luar, karena dia tidak punya akar. Berarti kalau yang tumbuhan berpembuluh, dia punya akar. Dia punya akar dan penyerapan airnya oleh akar. Untuk sel reproduksinya, yang Atracheophyta ini dia memiliki sperma berflakel, kemudian yang berpembuluh dia spermanya ada dua jenis, yang satu berflakel atau tidak berflakel. Yang terakhir di sini ada fase gametofitnya dominan untuk yang Atracheophyta. Sedangkan fase sporofit dia tereduksi. Jadi nanti fase gametofit dominan berarti dalam siklus kehidupannya itu fase gametofitnya lebih panjang daripada fase sporofitnya. Nanti kita jelaskan. Kemudian yang untuk tumbuhan berpembuluh, fase sporofitnya dia dominan dan gametofitnya dia yang tereduksi. Kurang besar nggak gambarnya? Nah, kita mulai dari lumut dulu. Fase gametofitnya dominan, sporofitnya dia enggak dominan. Jadi fase gametofit itu berarti yang bentuk yang hijaunya ini, sebelum dia ngeluarin namanya bunga yang untuk memproduksi spora, itu dia namanya fase gametofit. Ini fase sporofitnya. Dia yang dominan yang fase gametofit. Makanya kita jarang kan melihat lumut yang sudah ada kayak bunga-bunga di ujung-ujungnya gitu, yang kadang ada merah-merahnya atau agak keorangean gitu kadang. Itu kan jarang. Untuk gametnya di situ fase gametofit dia selnya haploid, sedangkan pada sporofit dia selnya diploid. Kemudian untuk tumbuhan paku di sini. Tumbuhan paku gametofitnya malah dia yang tereduksi, kemudian yang dominan adalah sporofit. Jadi untuk tumbuhan paku ini bentuk yang dia sudah seperti tumbuhan paku yang sering kalian jumpai ini adalah fase sporofitnya atau generasi sporofitnya. Kemudian untuk tumbuhan berbiji, di sini ada gymnosperm, ada angiospermae, itu dia nanti kita bahas lagi. Di sini ada yang untuk yang ini dia ada bunga jantan, ada bunga betina, ini bunga jantan, ini juga bunga betina gitu. Nanti penyebutannya siklusnya kita bahas lagi. Ini yang berbiji terbuka, kemudian untuk yang berbiji tertutup nanti juga kita akan bahas di belakang. Jadi yang untuk tumbuhan berbiji lebih dominan yang di sporofit. Sporofitnya justru malah yang ketika dia berbentuk sebagai bunga atau tanaman seperti ini. Gametofitnya dia tereduksi. Nah, ini ada tabel 10 filum dan jumlah spesies yang telah dikenalinya.
Di sini yang paling banyak adalah angiospermae gitu, atau di sini ada tumbuhan-tumbuhan berbunga. Itu spesies yang sudah diketahui itu 250.000. Jumlahnya paling banyak dibandingkan filum-filum yang lain. Sangat jauh selisihnya kalau dibandingkan dengan spesies dari film yang lain itu. Dia paling banyak 250.000, sedangkan yang paling sedikit di sini ada ginkgo, ini contohnya ginkgo biloba. Nah, ini ada contoh keanekaragaman tumbuhan tidak berpembuluh. Di sini yang diambil contoh dari jenis bryophytanya atau lumut-lumutnya. Di sini mulai ada dari Markhanthia sporophyte, bentuknya seperti itu. Kemudian ini ada liverwort, atau ini namanya lumut hati, atau hepatophyta. Liverwort ini bahasa Inggrisnya aja. Kemudian ada lumut sejati, Bryophyta gitu. Kemudian ada lumut tanduk yang memang bentuknya seperti tanduk sekali kayak gini. Mungkin yang doyan nonton film kayak tanduk yang biasanya di punggung-punggung monster gitu ya. Di sini ada lumut tanduk atau Anthocerofita, Cerotophyta gitu. Kita mulai dari siklusnya lumut sendiri. Coba kita besarkan, kecil sekali. Kita mulai dari sini. Di sini ada gametofit betina. Jadi di situ ini fase gametofit. Setelah dia ada generasi sporofitnya, itu ada kapsul sporangium. Kapsul sporangiumnya itu melakukan pembelahan secara meiosis untuk menghasilkan spora. Kemudian terjadi pembelahan meiosis dan spora yang bersifat haploid berkembang di dalam kapsul. Nah, ketika kapsul matang, tutupnya terlepas dan spora dilepaskan. Jadi di sini nanti spora yang terlepas akan menemukan tempat yang dapat digunakan untuk dia tumbuh. Nah, setelah spora ini menemukan tempat yang cocok untuk tumbuh, dia akan menjadi protonema. Spora berkembang menjadi protonema serupa benang. Protonema haploid menghasilkan kuncup yang tumbuh menjadi gametofor di tahap kedua. Jadi protonema ini masih haploid, jadi kromosomnya hanya N. Kemudian di sini karena dia bersifat haploid, maka dia akan tumbuh menjadi ada gametofit jantan dan ada gametofit betina, jadi tidak dalam satu tempat. Gametofit jantan ada sendiri, gametofit betina ada sendiri. Kemudian pada gametofit jantan ini akan berkembang atau ada anteridiumnya. Ini akan menghasilkan sel sperma. Sedangkan yang pada betina, dia akan terbentuk archegonium yang akan menghasilkan ovum. Ini melalui tetes hujan, spermanya ini harus berenang melalui lapisan air untuk mencapai ovum, sehingga terjadi fertilisasi atau pembuahan. Gitu. Di dalam archegonium, tadi ada sel haploid dan ada sel haploid, dia menjadi satu, kemudian dia di sini jadi zigot. Dia jadi zigot, sudah jadi 2N, karena N ditambah N, dia di sini akan jadi 2N. Kemudian dari zigot menjadi embrio. Jadi di sini dikatakan zigot berkembang menjadi embrio sporofit.
Kemudian sporofit tumbuh menjadi tangkai panjang atau seta yang muncul dari archegonium. Di sini sporofit yang ditambangkan oleh kaki tetap bergantung secara nutrisional pada gametofit. Ini sudah jadi 2N lagi. Di sini sudah masuk fase gametofit. Kemudian di sini baru dia balik jadi lumut yang sudah dewasa lagi atau mature lagi. Nah, nanti siklus ini berulang lagi. Setanya menghasilkan spora, sporanya nanti terlepas lagi. Ada 2, ada spora yang jadi gamet jantan, ada yang jadi gamet betina. Gamet jantan akan muncul enteridium, kemudian untuk yang betina keluar archegonium, begitu terus dan seterusnya, sehingga membentuk suatu siklus. Di materi ini nanti akan banyak siklus yang kita pelajarin. Selanjutnya keragaman tumbuhan berpembuluh tanpa biji. Itu ada tanaman paku dan paku-pakuan. Di gambar ada 2 jenis paku. Yang pertama ada paku purba atau Xylophita. Untuk Xylophita ini dia tanpa daun atau mikrofil. Satu tulang daun ini, jadi maksudnya mikrofilnya ini. Dia cuman daunnya udah nggak ada cabangnya lagi. Jadi cuman kelihatan kayak satu yang keluar dari batangnya. Kemudian nanti Xylophita ada 2 spesies tropik. Di sini ada Lycopodiophyta dan Equisetophyta. Selanjutnya untuk paku sejati atau Pterophyta, daunnya megafil atau terdapat beberapa tulang daun di sini. Makanya di sini ada percabangan atau branch vascular tissue. Di sini ada beberapa cabang. Habitatnya ada bisa di tanah, bisa di air, dan bisa epifit. Epifit itu apa? Kan di situ habitat dari tumbuhan paku ini bisa tanah, bisa di air, dan bisa epifit. Epifit itu apa? Yang tahu, ada yang masih ingat apa itu epifit? Silakan Eli. Yang menumpang di makhluk lain gitu Pak. Jadi itu numpang di pohon lain gitu tumbuhannya. Ya, ya. Jadi dia menumpang ya. Epifit itu dia adalah tumbuhan yang tumbuh atau dia cara hidupnya itu menumpang pada tumbuhan atau tempat lain itu. Jadi ada pada makhluk hidup lain. Benar, makasih Eli. Baik Pak. Kemudian kita lanjut masih di film Lycophyta dan apa namanya Monilophyta. Ini masuknya ke dalam paku purba ini. Jadi ini masuk ke dalam paku purba juga. Di sini ada Lycophyta. Yang pertama ada Selaginella mollendorffi, spike moss, kemudian ada Quillwort, kemudian ada Sporophyll, atau di sini ada club moss. Kemudian untuk yang Monilophyta, di sini ada Atherium. Ini sering pasti kalian yang ini sering lihat nih kalau yang ini. Kadang tumbuh di dinding-dinding tua gitu, kalau enggak di apa namanya halaman-halaman dekat rumah itu biasanya masih sering dilihat kalau ini. Di sumur, Pak. Nah, itu yang di sumur juga banyak, betul. Pokoknya ini masih paling sering dilihat lah yang ini. Kemudian ada giant horsetail di sini. Kemudian ada Wishfern di sini.
Yang ini kan jarang dilihat. Kalau yang ini masih agak familiar nih. Yang ini, kemudian ini kayaknya ini juga masih sering dilihat nih. Yang spike moss. Bahasa Indonesia apa ya? Kemudian tumbuhan berpembuluh tanpa biji. Masih tumbuhan berpembuluh tanpa biji kita masih masuk di tumbuhan paku. Setelah kita bahas paku purba, maka kita akan masuk ke Pteridophyta atau yang paku-pakuannya. Kita mulai dari karakteristiknya dulu. Karakteristiknya fase sporofitnya dominan. Jadi tadi kita udah tahu perbedaan fase sporofit sama fase gametofit itu kayak gimana. Dari lumut tadi udah ada. Fase sporofitnya dominan. Sporangiumnya tersusun dari strobilus atau sorus atau sinanium. Jadi ini bentuknya nanti beda-beda sporangiumnya. Jadi ada yang berbentuk strobilus seperti ini, ada yang berbentuk sorus, gitu, atau berbentuk sinanium. Kalau misalkan tadi yang kayak ada yang temuin di sumur gitu, biasanya kalau dibalik kan bakal ada kayak gini ya. Kalau yang udah cukup dewasa biasanya ketika dibalik sporangiumnya kelihatan bentuknya seperti ini, ada sorusnya gitu. Iya Pak, banyak kayak gitunya. Ya, jadi untuk bedain fase gametofit dan sporofitnya nih, kalau fase gametofitnya ini mulai dari sini, nanti setelah nanti kita bahas di siklusnya. Jadi setelah sporanya berterbangan dan dia mulai tumbuh, ini ada fase gametofitnya. Kemudian yang selama ini kita lihat itu adalah generasi atau fase sporofitnya, atau persiapan untuk mengeluarkan spora atau memproduksi sporanya. Kita mulai lagi dari sini. Siklus lagi. Jadi di sini ada mature sporofit atau tumbuhan paku yang sudah dewasa. Dia memiliki selnya ini masih 2N atau dia diploid. Kemudian di balik daunnya ada sorus yang terdiri dari banyak sporangium. Sporangiumnya kita perbesar. Sporangium ini mengalami pembelahan secara meiosis, kemudian terjadi persebaran spora, jadi sporanya pecah, sporangiumnya dia terbuka dan sporanya berterbangan gitu. Spora yang berterbangan itu memiliki selnya itu dia haploid atau N. Jadi di sini ada sporangia melepaskan spora, kemudian terjadi fase gametofit muda di sini. Nah, bedanya kalau di lumut tadi dia harus ada dua ya, jadi dua spora yang dia tumbuh, yang satu jadi gamet jantan, yang satu jadi gamet betina. Di sini agak berbeda. Yang perbedaan yang paling jelas di sini. Jadi untuk masing-masing gametofit itu dia bisa memproduksi dua buah sel kelamin. Di situ bisa muncul sel kelamin jantan dan bisa muncul sel kelamin betina. Jadi terbentuk antheridium juga dan terbentuk archegonium dari satu gametofit. Kemudian setelah terbentuk antheridium dan di antheridium itu bisa memproduksi sperma dan archegonium telah memproduksi sel telur, ketika sel sperma dilepaskan dan mencapai ke archegonium dan bertemu dengan telur, maka akan terbentuk atau terjadi pembuahan di sini.
Nah, di sini dikatakan sperm use flagella to swim to eggs in the archegonium. Jadi spermanya menggunakan flagella untuk berenang menuju telur di dalam archegonia. Makanya tadi dikatakan bahwa tumbuhan paku ini dia memiliki sel sperma yang berflagella. Nah, setelah terjadi pembuahan, maka dari telur ini terbentuk zigot. Jadi di sini ketika dia masih jadi sperma dan sel telur, ini masih sama-sama haploid, dia masih di sini masih N, di sini masih N. Lalu ketika dia sudah terjadi pembuahan, maka terbentuk zigot yang memiliki sifat 2N. Zigot dia kemudian berkembang. Di sini poin 4, zigot develops into a new sporophyte and the young plant grow out from an archegonium of its parent, the gametophyte. Jadi zigotnya tadi itu tumbuh menjadi sporofit baru dan tanaman muda yang baru itu keluar dari archegoniumnya tadi sebagai induknya. Jadi gametofit ini jadi induknya, dia menghasilkan sporofit baru. Nah, setelah dari sporofit muda ini, dia akan tumbuh lagi menjadi sporofit dewasa atau jadi tumbuhan paku dewasa. Dan ini muter lagi. Jadi muter lagi, jadi fase sporofit dewasa, dia menghasilkan spora lagi, membentuk sporangium, ada sorusnya, sporangiumnya membelah lagi menjadi spora yang tersebar, terus jadi gamet gamet muda, gamet yang gametofitnya ini dia kemudian jadi gametofit dewasa, terbentuk archegonium dan antheridium di gametofit dewasa, kemudian terjadi pembuahan lagi, terbentuk zigot, dan terbentuk sporofit yang baru. Ini jadi siklus lagi seperti itu. Jadi kalau siklus fungsinya berarti dia harus selalu berputar, tidak terpotong. Kemudian tumbuhan berpembuluh berbiji. Jadi tadi yang bentar, PowerPoint saya ke reset. Maaf, tadi PowerPoint saya tiba-tiba ke reset sendiri, jadi dia tiba-tiba keluar. Setelah kita belajar tadi yang di awal, tumbuhan tidak berpembuluh, kemudian tumbuhan berpembuluhnya kita sudah setelah membahas yang tidak berbiji, kita sekarang membahas yang berbiji. Nah, sudah kalian ketahui juga, kalian sudah pahami juga, tinggal kita mengingat ulang bahwa tumbuhan berpembuluh berbiji ini nanti atau spermatofita ini kita bagi jadi dua di sini. Ada gymnospermae atau angiospermae. Terserah kalian mau ngejanya apa. Mau kalian baca gymnosperm boleh, angiosperm boleh, atau enggak gymnospermae atau angiospermae atau gymnospermae atau apa, kan biasanya kita tidak terbiasa dengan pronunciation bahasa Latin. Yang penting kita tahu saja dan paham apa yang akan kalian tulis nanti ketika memang ujian atau ada tugas apapun itu. Kemudian untuk spermatofita itu fase sporofitnya dominan, jadi masih sama. Tumbuhan berpembuluh berbiji ini fase sporofitnya dia lebih dominan daripada fase gametofit.
Fase gametofit reduksi, jadi ada penggabungan, jadi ada terjadi reduksi, tidak hidup bebas karakteristiknya, sperma tidak berflagel. Kalau sebelumnya tadi si tumbuhan paku ini sperm use flagella to swim to act in the archegonia. Jadi si paku tadi spermanya itu memiliki flagel. Untuk yang tumbuhan berbiji atau tanaman berbiji berbulu ini, dia sel spermanya tidak berflagel. Itu karakteristik terakhir ya jelas dia berbiji, karena di poin ini kita membahasnya adalah tumbuhan berpembuluh berbiji. Di sini ada apa namanya gymnosperm atau tumbuhan berbiji tertutup. Di sini contohnya ada pinus. Jadi pada pinus ini nanti dibagi jadi dua, ada bunga jantan dan ada bunga betina gitu. Di sini ada kerucut betina yang ini, dan ini yang kerucut jantan. Atau mungkin kalau kalian mungkin nanti menemukan tulisannya sedikit berbeda, di sini mungkin di sini akan disebutnya kon. Di sini juga kon atau kerucut boleh. Di sini makanya di sini konus ya. Konus, ada yang menggunakan kata kerucut atau menggunakan bahasa Inggris yang benar kon, gitu bisa. Kemudian bagian ini ada, kita bisa menyebutnya sebagai kon betina atau kerucut betina, di sini kerucut jantan, atau misalkan ada yang menggunakan istilahnya ovulate con untuk kerucut betina, ovulatic cone tulisannya, ovulate con untuk kerucut betina, dan di sini ada pollen con untuk yang kerucut jantan. Kalian jangan kaget. Jadi ada perbedaan nama-nama yang itu sebenarnya cuma berdasarkan penerjemahan aja, masalah. Itu untuk penyebutan. Jadi pada tumbuhan pinus ini untuk yang kon betinanya, konifer tertutup, dia tertutup dan seolah-olah di luarnya ada sisik-sisiknya. Sisi konus, di dalamnya ada biji muda. Sedangkan untuk yang konifer terbuka atau di sini ada pollen cone, itu dia tidak ditutupi oleh sisik-sisik. Ini kalian sering ya, kalau misalkan kalian pas lagi jalan-jalan entah dengan siapapun itu, mau sama keluarga, mau sama gebetan, mau sama pacar, atau sama TTM, atau sama HTS-nya kalian, kalau misalkan kalian jalan-jalan ke suatu hutan pinus atau ke suatu resort atau taman nasional gitu, yang di sana banyak pohon pinus, biasanya di bawah pohonnya kalian sering ketemu yang ini kan? Pernah nggak? Iya pernah Pak. Ini mahasiswa saya cuma Danang. Jadi gitu ya. Ada yang pernah ngebakar ini? Belum pernah Pak kalau ngebakar. Ini wangi banget nih. Wanginya enak. Ini wanginya enak kalau dibakar. Kayaknya mirip-mirip aromaterapi gitu. Berarti bisa dibikin aromaterapi di rumah gitu Pak? Ya cobain aja. Wangi kok. Siap. Kalian nyadar nggak kalau kalian beli karbol itu aromanya aroma apa? Kadang kan tertulis aroma pinus gitu ya Pak? Iya, iya. Ya kesegarannya seolah-olah di hutan pinus. Tapi kalau ini sendiri, konusnya ini dibakar itu aromanya wangi kayak dupa gitu, kayak hiu gitu. Cuman dia lebih smooth aja, lebih berasa natural gitu. Kalau yang baru saya belum pernah sih, yang buat aromaterapi yang namanya itu saya belum pernah. Tapi kalau ini udah pernah wangi juga ini.
Nah, yang selanjutnya ada biji dan buah angiosperm atau angiospermae. Sini yang namanya angiospermae itu berarti dia berbiji tertutup, yang artinya bijinya itu ditutupi atau diselubungi oleh buah gitu. Ada tomat di sini, ada apel, kemudian ada cepuan, banyak ya, ada mangga. Kalau contoh lain dari gimnosperm atau yang berbiji terbuka apa? Contoh lain dari tumbuhan yang berbiji terbuka. Melinjo, Pak. Ya, melinjo jelas ya, ada berbiji terbuka. Yang paling enggak asing. Di Lampung ini ternyata apa namanya produksi melinjo ini lumayan ya. Jadi saya kalau misalkan beli makan masih sering banget melihat olahan melinjo, baik jadi sayur asem maupun jadi tumis gitu. Karena kalau saya waktu masih tinggal di Jawa, itu udah sangat jarang sekali melihat olahan-olahan melinjo jadi makanan selain emping di Lebaran gitu. Nggak tahu karena mungkin apa namanya udah pada sadar soal bahaya kolesterol, jadi mereka yang di kota itu nggak mau, atau di Jawa itu tinggal di Jawa rata-rata sudah tidak mau mengkonsumsi melinjo secara berlebih gitu, cukup setahun sekali dan itu aja udah bikin kolesterol naik untuk kalau misalnya jadi emping. Ini saya masih cukup sering lihat olahan melinjo, jadi banyak banyak campuran-campuran. Memang berarti masih banyak ya di Lampung itu tumbuhan melinjo ya. Masih, Pak. Kita mulai dari gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Kita awali dari karakteristiknya terlebih dahulu. Biji tidak dilindungi oleh jaringan buah. Tidak ada daging buahnya yang menutupi. Kemudian ada apa namanya, struktur reproduksinya dalam kerucut atau kumpulan sporofil yang tersusun spiral. Serbuk sari banyak dan ringan. Terus pembuahannya secara tunggal. Contoh di sini ada Coniferovita atau Pinus. Di sini ada Pinus, ada Ficus rumpi. Ficus rumpi itu Pakiseji. Ngomong-ngomong Pakiseji, di sini ada rekomendasi tempat makan Padang yang dia masih sering nyajiin Pakiseji nggak? Kalian sempatnya nggak ada yang ngejual olahan Pakiseji di warung makan? Kalau di Pringsewu itu Tahu dulu masih ada, Pak. Waduh, jauh sekali di Pringsewu. Ya, rumah saya di Pringsewu, Pak. Pringsewu masih banyak ya. Tapi kalau daerah-daerah sini, daerah-daerah kampus, udah mulai Belum kurang banyak tahu, sih, Pak. ah ya, mulai kita juga susah nemu juga ya. Atau mungkin pada nggak doyan jadi nggak dijual atau gimana ya. Enak nggak sih? Rasanya kayak melinjo tapi masih ukurannya kecil banget, Pak. Oh, oh, oke, 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 oke. Perlu dicoba. Genit, Genetofita atau di situ ada Genetum gnemon. Ini tadi yang udah kalian sebut, ini melinjo. Kemudian ada ginkgo biloba. Itu contoh-contoh dari tumbuhan berbiji terbuka. Nah, kita mulai dari siklusnya. Aduh, gambarnya pecah. Pertama, in most conifer species, each tree has both overlap and pollen cones. Jadi di kebanyakan
spesies konifer itu masing-masing dari pohonnya itu memiliki dua atau memiliki keduanya, baik ovulate maupun pollen cone. Maksudnya di sini tadi ada konus betina dan konus jantan di satu pohon. Karena kan ada beberapa jenis tumbuhan yang dia hanya atau enggak jadi pohonnya pohon jantan aja, kemudian yang satu jadi pohon betina aja. Jadi dia cuma produce bunga jantan, yang satu hanya produce bunga betina. Tetapi pada kebanyakan most of conifer species dia itu bisa memproduce atau bisa memiliki dua jenis pollen dalam satu pohon. Memiliki dua cone dalam satu pohon. Jadi di sini ada ovulate cone, conus betina, di sini ada pollen cone. Ada itu wujud jantannya. Kemudian di dalam pollen cone ini ada mikrosporangia itu. Ada mikrosporangia, di dalam mikrosporangianya ada mikrosporosit. Dia masih 2N di sini. Mikrosporosit membelah secara meiosis dan menghasilkan sel-sel pollen haploid. Pollen grainnya ini atau bulir-bulir pollennya ini nanti sudah bersifat haploid di sini. Pollen grain ini dia nanti menjadi sel kelamin betina, jantan di sini. Pollen grain ini jantan. Kemudian kita masuk ke ovulate cone atau enggak konus betinanya. Di sini ada longitudinal section ya, jadi potongan melintang dari atas ke bawah. Jadi kita tampak setengah ke depannya sama. Ini untuk yang cone atau konus betinanya. An ovulate cone scales has two ovule. Jadi ovule itu nanti adalah bakal bijinya. Masing-masing itu terisi atau terdiri dari megasporangium. Kan tetapi nanti hanya satu ovul yang tampak. Kemudian di poin 4 di sini terjadi polinasi. Si pollen ini nanti masuk ke dalam yang betina, kemudian terbentuk megasporosit. Di sini udah 2N dan megasporangiumnya juga 2N. Kemudian terjadi pembelahan secara meiosis lagi. Di sini nanti ada, karena nggak cuma satu sel yang masuk ke sini, tapi nanti hanya yang bertahan cuma ada satu megaspora. Megasporanya cuma ada satu. Kemudian di sini terbentuk archegonium lagi, dan ada female atau enggak gametofit betinanya. Ini nggak langsung jadi sperma dan telur ya, jadi awalnya mereka setelah ketemu dia terbentuk sel sperma dan sel telurnya itu malah justru dalam sini. Nah, barulah setelah itu dilepaskan sel sperma menuju sel telur. Nah, ini baru terjadi fertilisasi. Jadi di sini ada dua kata, ada polinasi dan ada fertilisasi. Jadi polinasi itu tadi penyerbukannya aja. Jadi bertemunya pollen jantan dengan ovul di situ. Setelah mereka bertemu dan mereka terbentuk melalui pembelahan meiosis, mereka terbentuk sel sperma dan sel telur, maka mereka baru terjadi pembuahan. Jadi waktunya cukup lama. Kemudian setelah itu, setelah terjadi pembuahan juga terjadi pembuatan cadangan makanan.
dan ada pembuatan ini kulit biji, kemudian embrionya ini mulai berkembang setelah fertilisasi. Jadi ini nanti terbentuk biji yang siap tumbuh. Jadi di sini ada proses seeding atau perkecambahan, nanti baru setelah sekian puluh tahun nanti baru jadi mature lagi. Makanya dikatakan fase sporofitnya dia lebih dominan daripada gametofit. Karena apalagi untuk pinus pasti kan juga umurnya cukup panjang tumbuhannya. Nanti dia akan lebih lama. Kemudian ada angiosperm atau tumbuhan berbiji tertutup. Alat reproduksinya di situ bunga, biji dilindungi oleh jaringan buah, pembuahannya ganda, kemudian perawakan bisa herba, bisa semak, bisa pohon. Nanti habis itu nanti kita di belakang akan kita bahas apa itu herba, apa itu semak, dan apa itu pohon. Nanti ada klasifikasinya. Kemudian ada siklus hidupnya, ada annual, ada biennial, ada perennial. Nanti kita juga bahas ke depan. Ini adalah struktur dari tumbuhan yang kalian juga sudah sangat familiar sebenarnya. Kemudian morfologi bunga, berbagai macam simetri, ada simetri radial, jadi dia di sini simetri radialnya. Kemudian ada simetri bilateral, jadi kalau dibelah dia akan terbentuk simetri dengan potongan sebelahnya. Kemudian bunganya biasanya bentuknya bermacam-macam. Nah, kita masuk ke siklus lagi. Untuk siklus tumbuhan berbiji terbuka, berbiji tertutup ini pasti sudah jauh lebih familiar kalau dibandingkan dengan siklus tumbuhan paku, tumbuhan lumut tadi, maupun yang konifer, itu pasti kalian ini jauh lebih familiar sebenarnya. Jadi ketika terjadi pertemuan antara benang sari dan kepala putih, di mana benang sari itu jadi sebagai sel kelamin jantan dan kepala putih jadi sel kelamin betina, maka akan terjadi proses seperti ini. Kita mulai dari 1. Jadi ada Jadi biasa ini dari biji tumbuh menjadi tumbuhan dewasa sehingga pada akhirnya dia berbunga. Kemudian ovarinya itu dia ada 8, ada beberapa bakal biji ini di dalam megasporangiumnya. Itu dia mengalami pembelahan secara meiosis. Ovulnya tadi akan berubah menjadi megasporangium, jadi 2N lagi. Nah, dari banyak atau beberapa ovul tadi, hanya ada beberapa yang nanti bisa bertahan hidup. Di sini dikatakan, in the megasporangium of each ovule, the megasporocyte divide by meiosis, jadi terjadi pembelahan megasporosit secara meiosis menghasilkan 4 megaspora, dan hanya 1 yang akan bertahan hidup dan akan dibuahi untuk jadi gamet betina di situ. Ini proses yang untuk yang betina. Kemudian untuk yang jantan, itu untuk pada benang sari dia masing-masing mikrosporangiumnya terdapat atau di dalamnya terdapat banyak mikrosporosit yang nanti mengalami pembelahan juga secara meiosis menghasilkan mikrospora. Nah, mikrosporanya ini akan berkembang menjadi pollen grain lagi atau enggak bulir-bulir pollen. Jadi kalau kalian megang bunga yang misalkan kayak ini gambarnya bunga sepatu, itu biasanya kalau kita pegang benang sarinya itu kan akan ada kelihatan kayak kuning-kuning atau enggak bulir-bulir kecil yang menempel di tangan kita itu. Nah, itu pollennya.
Kemudian gametofitnya ini akan membelah lagi, membentuk 2 sperma di sini. Pollen grain, kemudian ini grafiknya. Oke, kemudian setelah polen atau benang sarinya tadi ketemu dengan kepala putik, dia akan turun dan terjadi polinasi atau penyerbukan. Nah, setelah penyerbukan, maka ada sperma ini akan sampai ke sel telur. Tetapi tidak semua jadi zigot ya di sini ya. Karena ada juga yang dibuahi untuk jadi bakal buah, dan ada yang bisa jadi yang lain. Jadi sisanya itu nanti akan jadi cadangan makanan. Maka di sini akan ada 1 biji gitu. Yang tadi dari hasil pembuahan ini, embrio ini 2N, kemudian ada endosperme atau mungkin kita bisa biasanya jadi kayak daging buahnya itu 3N, ada zigot atau kulitnya 2N. Kemudian setelah ada bijinya nanti entah dibawa hewan apapun atau mungkin dibawa manusia, nanti jatuh di tempat lain, dia akan tumbuh lagi kemudian jadi tumbuhan dewasa. Kemudian di sini ada keanekaragaman Angiospermae. Famili basal Angiospermae saat ini berasal dari 3 garis keturunan yang hanya berisi dari 100 spesies. Garis keturunan yang paling tua diwakili dari spesies Amborella trichopoda, kemudian garis keturunan lainnya dikelompokkan pada kelompok teratai atau water lily dan star anise. Kemudian Magnolit ada 8.000 spesies, kemudian kelompok yang paling dikenali adalah Magnolia. Dan ada laurel dan merica, sehingga ada yang berkayu dan herbaceous. Struktur bunga mirip dengan kelompok basal Angiospermae. Magnolit ini lebih dekat dengan kelompok eudicot dan monocot. Ini itu monokotil dan dikotil. Jadi kalau misalkan di suatu soal kalian membaca ada soal yang disebutkan eudikotil itu apa gitu. Kalian jangan bingung karena kita juga mengenal eudikotil itu sebagai dikotil. Jadi bukan hal baru, cuman ada bahasa lain. Ini contoh gambarnya di sini. Di sini kita masuk mulai dari tumbuhan monokotil dan eudikotil atau dikotil dan monokotil. Berarti monokotil itu berkeping 1, yang dikotil dia berkeping ganda. Di sini dikatakannya eudikotil ya. Jadi kalian jangan sampai terkecoh atau bingung ketika nanti di UAS muncul soal apa itu tumbuhan eudikotil. Kalau nggak sebutkan apakah tumbuhan ini misalkan soal benar salah ya. Termasuk tumbuhan eudikotil gitu. Eudikotil itu apa? Eudikotil itu ya dikotil sama gitu. Di sini ada sperm angiosperm terdiri dari monokotil yaitu sekitar 70.000 spesies. Kelompok paling besar adalah anggrek, rumput, dan palem. Kemudian memiliki struktur bunga zygomorph dan actinomorph. Ini itu tadi ya radial dia. Simetri. Bentuk bunga dan organ reproduksinya berdiferensiasi dan unik. Kemudian yang dikotil ada 2/3 angiospermnya terdiri dari dikotil, sekitar 170.000 spesies. Kelompok paling besar adalah bolong-bolongan, ada mawar dan pohon berbunga lain seperti oak, walnut, maple, willow, dan pinus. Ini ada tumbuhan monokotil dan dikotil seperti yang sudah biasa kita kita ketahui dan kita pelajari di bidang pendidikan sebelumnya. Kalian sudah sangat familiar dengan ini. Ada contoh. Ini ada dikotil, contohnya ada kacang. Jadi dia ketika tumbuh itu biasanya dia kecambahnya nanti akan terbelah jadi 2 gitu.
Kemudian yang satu monokotil, itu contohnya jagung. Ketika kalian dulu kalau suruh percobaan suruh bikin perkecambahan dari kacang hijau maupun jagung, biasanya kalau yang jagung kan cuma muncul kayak tunas, tapi dia nanti tidak akan terbelah jadi dua gitu, dua keping. Makanya dia disebut berkeping tunggal. Kita lanjut ke karakteristik dari tumbuhan monokotil sendiri. Di sini yang pertama dia ada cuma satu keping, kemudian bentuk daunnya itu biasanya sejajar, gitu. Tulang daunnya sejajar. Kalau yang dikotil ini dia berkeping ganda, kemudian untuk daunnya biasanya ada yang menyirip dan ada yang menjari, gitu, seperti ini. Kemudian untuk batang, vascular tissue-nya atau jaringan angkutnya ini biasanya tersusun rapi di dalam sebuah ring gitu atau sebuah lingkaran. Kemudian untuk yang monokotil dia tersebar acak. Untuk karakteristik akar, monokotil itu berakar rabut. Kemudian yang untuk yang dikotil ini berakar tunggang. Kemudian polen atau bijinya itu nanti dia sama ini kurang lebih. Kemudian bentuk bunganya beda. Kemudian floral organ usually in multiple of tree, dari banyak pohon. Kemudian organ bunganya ini untuk yang dikotil ada beberapa pada satu pohon. Ini agak salah. Kemudian bentuk buah dan pemencaran biji. Sini ada tomat, ada apa ya, itu grapefruit. Ini jeruk ya. Jeruk, kemudian pakai keluar semua ini. Anggap aja kita mungkin seperti melon atau apel ya. Dan ada, jadi ini ada bentuk-bentuk biji aja, kemudian cara penyebarannya. Jadi ada yang apa namanya dalam penyebarannya dia itu meledak. Di sini ada some plant have mechanism that disperse seeds by explosive action. Jadi apa namanya bijinya itu pecah, kemudian tadi polen-polennya itu berterbangan bisa. Kemudian ada wing enable maple fruit to be carried by the wind. Jadi maple itu, tunggu, aku lupa bahasa Indonesia-nya. Ini tanaman biasanya buat jamu, kalau misalkan kalian atau enggak obat herbal yang dia ini kalian sering lihat ya, tunggu maple itu bahasa Indonesia apa ya? Yang dimakan tikus itu sering makan saya, Pak. Iya, berarti kalian rebutan makan sama tikus dong. Iya, Pak. Jadi itu beri-berian ya, entah Ya, mungkin beri-berian. murbei atau saudara-saudaranya itu. Iya, namanya emang murbei, Pak. Iya, Dipanggilnya murbei. gitu. Nah, masalah. Oh alah, maple itu mahoni. Astagfirullahaladzim. Mahoni yang kalian, misalkan kalian kadang ngerjain temen atau ngerjain orang, terus ini cobain nih. Ini enak nih itu. Giliran dimakan rasanya gimana? Ada yang pernah makan nggak? Atau pernah Saya, dikerjain Pak, pakai? pahit. Gimana? Pahit Pahit, Pak. sekali. Ya, pahit sekali. Tapi itu bisa jadi apa namanya obat herbal ya. Jadi ini kan kalau kalian tahu kan si apa namanya bunga mahogani ini kalau turun tuh kayak kitiran gitu ya, muter gitu. Gitu. Nah karena ada wingnya, ada sayapnya. Jadi kayak lucu nih, bisa muter. Dia nggak langsung jatuhnya nggak lurus, tapi dia agak muter gini. Agak ya kayak kincir-kincir atau baling-baling. Bentar ya, bentar.
Oke. Nabila Anilda ini tanya tidak ada Google Form-nya. Dia udah masuk ke meeting belum? Udah, Nabila? Pak. Oke, sudah absen ya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Terus ada juga yang ini kalau di sini nggak segede ini ya, tapi kita pernah kalau misalkan kita kayak masuk ke semak-semak itu tiba-tiba pas keluar tuh celana kita udah penuh nih sama ini nih tanaman-tanaman yang kecil hitam-hitam terus nempel banyak gitu dan ngelepasinnya cukup sulit. Ini kalau nempel di rambut apalagi yang gondrong-gondrong gitu atau cewek itu biasanya agak PR hal yang seperti ini. Itu merupakan cara-cara tumbuhan untuk menebarkan benihnya. Lalu manfaat tumbuhan ini secara umum. Di sini ada penyedia oksigen, sumber makanan, sumber obat-obatan, estetika, penyedia lapangan pekerjaan, fitoremediasi, membersihkan lingkungan tercemar. Mungkin kalian masih asing dengan kata fitoremediasi. Fitoremediasi ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang tercemar atau mengangkat polutan dari suatu tempat yang sudah tercemar dengan menggunakan tanaman. Nah, itu namanya fitoremediasi. Jadi misalkan ada suatu tanah yang ternyata dia terkontaminasi logam berat atau tercemar logam berat, misalkan timbal atau apapun itu. Nah, nanti ada beberapa jenis tanaman yang memang dia bisa memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk mengakumulasi atau mengakumulasi itu berarti dia menyerap dan menyimpan di dalam tanaman tersebut timbalnya itu atau logam beratnya sehingga kadar yang di dalam tanah ini berkurang. Ini salah satu alasan mengapa kalau kalian memperhatikan di TV, misalkan pernah dengar berita nggak? Kalau di Jakarta ada yang bikin siomay menggunakan ikan sapu-sapu yang hasil pancingan di sungai. Itu nggak boleh. Terlepas dari sapu-sapunya juga nggak jelas, nggak enak juga. Tapi dia sebenarnya dia merupakan bioakumulator di situ. Dia merupakan suatu makhluk hidup atau organisme yang dia mampu mengakumulasi logam berat di dalam tubuhnya. Jadi si ikan sapu-sapu ini bisa menyimpan di dalam tubuhnya logam berat tersebut. Jadi kalau kita makan itu berarti kita sama aja mengkonsumsi polutan berupa logam beratnya. Kalau enggak misalkan kerang hijau itu sempat nggak boleh dikonsumsi atau nggak boleh dikonsumsi secara besar-besaran, terutama misalkan kayak yang kerang hijau yang diambil dari pesisir utara Jakarta gitu. Ya, Jakarta nggak punya pesisir selatan, maaf. Jadi itu karena kandungan merkurinya tinggi, karena makhluk hidup si kerang hijau itu mampu mengakumulasi atau menyimpan merkuri di dalam tubuhnya dalam tingkat yang tinggi itu sama. Mengkudu atau enceng gondok bisa menghilangkan logam berat pada daerah industri. Ini contoh-contoh fitoremediasi. Kemudian di sini ada bunga matahari menghilangkan 90% tanah terkontaminasi radioaktif cesium dan strontium dalam 10 hari. Ini luar biasa. Jadi kalian cek di YouTube, nanti ada namanya Chernobyl atau Chernobyl. Jadi di Rusia ada tempat yang namanya Chernobyl dan dia merupakan dia di situ punya reaktor nuklir yang besar. Tapi mereka punya satu kesalahan besar, yaitu mereka mencampurkan reaktor nuklir tersebut yang digunakan untuk produksi listrik dan produksi untuk riset. Jadi seharusnya tidak boleh digabungkan antara reaktor riset dan reaktor untuk pembangkit energi, tidak boleh digabungkan, tetapi karena mungkin dulu ilmu belum berkembang atau mungkin kelalaian dari para penelitinya,
itu terjadi ledakan. Jadi pernah terjadi ledakan nuklir di Chernobyl. Nah, lalu salah satu metode yang berarti ketika terjadi ledakan atau nggak terjadi paparan nuklir di sana, otomatis terjadi cemaran bahan radioaktif di daerah Chernobyl. Nah, salah satu cara yang dilakukan untuk menurunkan tingkat kontaminasi radionuklida atau enggak polutan yang berupa bahan radioaktif itu di lingkungan tadi, itu yaitu dengan cara menanamkan bunga matahari. Ini sudah pernah dicoba di Chernobyl, makanya dia bisa mengatakan 90% hilang. Ini buat teman-teman yang di fisika, mungkin kimia, biologi, ini bisa mengkaji mengenai apa namanya agen-agen fitoremediasi sebagai untuk dekontaminasi. Kemudian ada bayam, dia bayam duri ini, bayam gede-gede ini, dia akumulator timbal. Akumulator tadi sudah saya jelaskan, berarti dia dapat mengakumulasi atau mengumpulkan dalam jumlah besar di dalam organ bayam suatu unsur ini. Manfaat tumbuhan, informasi ekologi dan arkeologi, kemudian alternatif media tanam. Kemudian, nah ini tadi yang kita sudah bahas di depan, tetapi ternyata baru ditaruh di belakang. Harusnya tadi kita jelaskan dulu. Berdasarkan durasi hidup, tanaman itu dibagi jadi beberapa kelompok. Annual plants, itu di situ dia hidup hanya 1 tahun atau 1 musim. Jadi setelah dia panen dia udah mati atau sudah tidak bisa lagi. Contohnya jagung, padi, gandum di situ. Kemudian biennial plants, kemudian di situ ada hidup 2 tahun. Itu tahun pertama itu dia digunakan untuk pertumbuhan vegetatif, kemudian tahun kedua dia digunakan untuk fase generatifnya. Contohnya ada bawang merah di sini, ada wortel. Kemudian ada perennial plants atau menghasilkan biji atau berbuah sepanjang tahun. Contohnya nanas, ada stroberi, ada pisang, ada apel, ada tomat. Selain pertumbuhan generatif, ada pertumbuhan vegetatif juga ya, selain generatif. Periode pertumbuhan antara perkecambahan dan pembungaan, ini disebut fase vegetatif. Tumbuhan sibuk fotosintesis untuk sumber energi pada masa reproduksi. Kemudian berdasarkan kebiasaan dan tampakan tubuh, ini tadi yang kita sebut tadi ada pohon, ada perdu, ada semak, itu klasternya gimana sih, syaratnya seperti apa sih gitu. Nah, untuk pohon itu tumbuhan berkayu dengan 1 batang utama yang biasanya besar gitu. Kemudian ada banyak cabang dan dikatakan pohon jika tingginya lebih dari sama dengan 5 meter. Udah di sini ya. Kemudian kalau di bawah 5 meter itu disebutnya perdu. Tumbuhan berkayu bercabang banyak, tingginya kurang dari 5 meter. Contohnya di situ ada mawar dan melati. Lalu ada semak atau herbs. Di situ ada tumbuhan dengan batang yang lembut, tingginya kurang dari 1 meter. Jadi si semak atau herbs ini juga sebenarnya bisa masuk ke dalam perdu, karena dia secara tinggi dia kurang dari 5 meter. Di sini maka dikatakan semua semak bisa jadi perdu, tapi tidak semua perdu adalah semak. Gitu. Kalau dia lebih dari 1 meter ya dia perdu. Kalau kurang dari 1 meter dia semak. Tapi kalau kurang dari 5 meter semua masuk ke dalam perdu. Transport air dan nutrisi ini juga sudah familiar semua. Jadi air itu diambil melalui akar, kemudian karbon dioksida diambil melalui daun. Di sini oksigen juga bisa diambil melalui akar. Nutrisi tumbuhan berasal dari air, tanah, dan udara. Air itu berarti untuk tumbuhan-tumbuhan yang tinggal di air bisa ya, atau enggak ketika airnya di apa namanya? Ya kalau kita nyiramin gitu. CO2 dan H2O untuk fotosintesis, N dan Mg untuk komponen klorofil,
P itu ada untuk komponen asam nukleat, kemudian fosfolipid dan ATP itu butuh P, kemudian ada Fe, Cu, dan Zn, di situ ada mikronutrisi sebagai kofaktor enzim. Masalah enzim sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian ada humus untuk memperbaiki sifat fisik dan meningkatkan kesuburan tanah. Transport air dan nutrisi. Caranya adalah atau terjadi ketika tekanan akar menekan cairan xilem, kemudian ketinggiannya terbatas, terjadi penguapan melalui stomata menarik cairan ke atas. Secara kohesi, yaitu molekul air yang berikatan, dan adhesi air dengan dinding sel, mengatasi gaya gravitasi. Jadi kenapa bisa ada pompa air di dalam tumbuhan, yaitu karena ketika terjadi penguapan, maka air ini akan tertarik ke atas. Kemudian setelah mulai masuk, itu juga terjadi kohesi dan adhesi. Jadi mereka akan saling tarik-menarik, dan ini nanti masuk ke dalam sifat kapilaritas batang. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi pada bab 1, pada ciri-ciri makhluk hidup, kita sudah membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan, dan apa itu perbedaannya. Pertumbuhan itu yaitu adalah pertambahan size atau perubahan wujud. Kalau perkembangan itu lebih ke arah pematangan atau pertambahan fungsi-fungsi dari tubuhnya. Jadi sudah ada pertumbuhan, itu ada pertambahan volume, atau volumenya bertambah yang irreversible. Irreversible berarti dia tak balik. Jadi kalau dia udah gede nggak bisa kecil. Yang bisa jadi dari dewasa bisa jadi kecil lagi cuma terjadi di anime-anime ya. Yang genre isekai gitu bisa cuma terjadi di sana kayak gitu. Jadi yang udah dewasa atau kembali ke masa lalu jadi kecil. Kalau kita nggak kembali ke masa lalu, maka kita nggak bisa mengembalikan bentuk tubuh kita menjadi anak-anak lagi. Misalkan nih nanti kalian semester 1 mungkin 4 tahun lagi kalian sudah lulus kuliah dan kalian merasakan wah ternyata kehidupan sebenarnya itu baru dimulai setelah kalian lulus dari jenjang pendidikan, dan kalian merasakan betapa sengitnya persaingan ketika menghadapi pekerjaan, menghadapi dunia kerja gitu, mencari pekerjaan dengan persaingan yang sangat sangat ketat sekarang gitu. Maka kalian bayangkan ya gimana kalau kita bisa mengulang waktu gitu, atau aku jadi kecil lagi, pasti aku akan belajar lebih giat misalnya ini. Kita tidak bisa melakukan proses irreversible makhluk hidup. Kita sampai detik ini tidak ada teknologi yang mensupport kita untuk melakukan proses reversible. Sorry, bukan irreversible. Jadi proses reversible-nya itu nggak mungkin. Saya jadi bayi lagi itu nggak mungkin. Kecuali kalian mempunyai keyakinan adanya reinkarnasi. Itu beda. Masalah itu saya serahkan pada kepercayaan masing-masing. Kemudian sifat tidak terbatas, akar dan batangnya, hingga ukuran tertentu, terjadi pembelahan dan pembesaran sel, terjadi pada jaringan meristem, prima dan sekunder. Untuk perkembangan, di sini melibatkan perubahan struktur, kemudian perkembangan polen dan ovul, fertilisasi, kemudian ada perkembangan ovul menjadi biji, jadi ovul itu tadi bakal biji, gitu. Kemudian ovari menjadi buah, bisa. Kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal di situ ada zat pengatur tumbuhan dan fitokrom, kemudian faktor eksternalnya ada suhu, cahaya, gravitasi, kemudian panjang hari, gitu. Kemudian ada zat pengatur tumbuh. Nah, di sini ada kompleks, bekerja pada tingkat seluler, mempengaruhi pembelahan, memperpanjang atau pemanjangan, diferensiasi sel, tumbuhan selnya. Pengaruhnya bergantung terhadap konsentrasi. Jadi ini ditambahkan dari luar biasanya. Jadi kayak misalkan kita nambah zat tertentu, misalkan pupuk atau obat-obatan untuk tanaman. Nah, 5 kelompok hormonnya itu ada auksin, ada sitokinin, ada giberelin, ada asam abisat atau ABA, ada etilen juga. Aplikasi ZPT dalam kehidupan sehari-hari. Nah, etilen itu membentuk gas dan memicu pemasakan buah. Misalkan di sini ada contoh,
ada buah pisang yang didekatkan dengan buah jeruk, maka buah pisang akan lebih cepat masak karena dia itu menerima atau terpicu oleh gas etilen yang dikeluarkan oleh buah jeruk. Kemudian yang gambar ke kanan ini ada, yang kiri ini adalah variabel kontrolnya, itu tomat hijau yang tidak diapa-apakan. Kemudian yang kanan adalah buah tomat yang awalnya hijau, tapi dia ditambah dengan etilen, campur dengan etilen. Nah, setelah didiamkan pada waktu yang sama, maka yang kanan yang diberi etilen ini akan masak atau matang, yang tidak diberi etilen ini tidak akan masak. Mungkin untuk pembahasan ini kalian lebih familiar dengan kata memeram buah. Jadi kalau kalian memanen buah, misalkan buah mangga, itu lebih waktu dia belum masak itu biasanya apa yang dilakukan, misalkan contohnya misalkan disimpan di dalam padi, di dalam beras, dicampur dengan beras itu, nanti dia akan masak sendiri. Nah itu juga proses yang sama di sini. Jadi dia terpicu masak oleh gas yang dikeluarkan oleh yang lain. Oh, sudah selesai. Oke, materi hari ini selesai. Absen sudah semua. Coba saya cek dulu ya. Absen siakatnya banyak nggak bisa. Masih 10 orang lagi belum absen siakat. Saya nggak bisa, Pak. HP saya kebetulan lagi error, Pak. Udah ngisi Google Form, Mas? Udah, Pak. Oke, jadi nanti kalau sudah ngisi Google Form, saya bisa cross-check siakat ini saya tambahin yang di Google Form ya. Jadi yang nggak ada di siakat saya tambahkan dari yang Google Form. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah ngisinya siakat doang atau enggak, udah nggak bisa atau enggak, ternyata kasusnya tuh aku nggak tahu, yang mereka pada bilangnya bisa tapi ternyata nggak masuk, itu gimana, aku kurang paham. Itu ya intinya kalian harus absen kurang dari 60 menit setelah QR dibagikan, itu yang utama. Ini stop recordingnya kok nggak bisa.